Seperti komponen blade pada umumnya, kamu dapat menyisipkan atribut tambahan ke dalam susunan slotnya, seperti menambahkan nama kelas misalnya. Jadi silakan buka aplikasinya lagi. Di dalam komponen card-nya, saya mau menambahkan sebuah kelas melalui variabel attributes. Terus disambung dengan metode kelas. Masukkan nama kelas CSS yang diperlukan. Nama kelasnya adalah card. Pisahkan dengan koma jika lebih dari 1. Pada saat kalian jalankan, maka komponen card-nya sudah memiliki kelas. Kita tambahkan kelasnya melalui properti attributes. Tapi berbeda jika kalian ingin berinteraksi dengan atribut slotnya. Cara aksesnya melalui properti dari variabel slot, misalnya title. Jadi ini saya hapus dulu, tulis kurung kurawal $title, yang diteruskan ke sintak atribut, baru boleh menjalankan metode kelasnya. Nama kelasnya tadi adalah card title. Lakukan hal yang sama untuk bagian footer. Misalnya di sini saya punya div pembuka dan penutup. Saya akan tambahkan atribut dari footer slotnya dan diteruskan ke metode kelas. Masukkan kelasnya, namanya card footer. Jadi ingat, $title ini adalah slot yang kita berikan nama setelah titik 2. Lalu nama tersebut menjadi variabel dan bisa kalian tentukan atribut kelasnya di sini. Tentu kalian pun bisa menambahkan atribut kelas tambahannya. Nanti kelas defaultnya akan ditambahkan dengan kelas yang kamu tentukan di awal pada saat slot variabelnya dibuat. Silakan tambahkan kelas seperti biasa. Misalnya bagian footer saya kasih kelas center, dan untuk slot title-nya saya berikan kelas namanya font XL misalnya. Jika kalian lihat browser, maka kelas tersebut akan otomatis ditambahkan. Tentu nama kelas-kelas yang saya cantumkan belum ada stylenya, tapi intinya di sini kalian sudah diperlihatkan cara penggunaan slot atribut pada komponen. Saatnya kalian membangun sebuah layout. Jadi hari ini kita akan coba buat layout tapi menggunakan sistem komponen. Sebagian besar aplikasi web mempunyai tata letak yang sama pada umumnya. Akan sangat merepotkan jika kamu harus mengatur ulang seluruh layout HTML-nya di setiap tampilan halaman. Untungnya kalian dapat dengan mudah mendefinisikan base layout sebagai komponen utama blade-nya dan kemudian diimplementasikan ke seluruh halaman aplikasinya. Ada dua cara. Cara pertama adalah generate komponen layout dengan artisan. Perintahnya adalah php artisan make komponen layout. Kalian enter. Struktur layoutnya saya ambil dari halaman produk. Jadi saya mau buat halaman produk, tapi produknya menggunakan layout komponen. Ini saya copy struktur keseluruhannya, lalu pindahkan ke dalam layout HTML-nya. Terus kalian manfaatkan fitur slot buat inject konten strukturnya. Jadi struktur ini saya coba simpan ke dalam atribut slotnya. Kurung kurawal, cetak data slotnya. Karena komponen memiliki satu root elemen, maka elemen HTML lah yang akan kita jadikan root elemennya. Jadi cukup seperti ini. Layoutnya sudah selesai kalian susun. Kamu dapat membuat view baru, yaitu produk.
terus render struktur layout komponennya. Jadi ini saya hapus, ganti dengan sintak blade X layout namanya. Ini pembuka dan penutup di akhir elemennya. HTML bodinya bisa kalian hapus. Untuk judulnya sudah ada di komponen layout. Jadi saya mengimplementasikan halaman produk pakai teknik layout komponen. Dalam hal ini saya akan mencetak data secara sederhana. Ingat properti yang sudah saya bahas ketika kalian menyisipkan konten template tanpa menjelaskan nama slotnya, maka isian HTML secara keseluruhan akan diberikan ke slot induknya. Ini adalah slot induknya. Karena saya ingin menyediakan slot title, maka kalian bisa tulis $title. Pada saat kalian mendeskripsikan sebuah layout, slot title-nya harus kamu sertakan nulisnya X slot titik 2 title seperti ini. Terus tulis judul halamannya. Nanti slot title-nya akan diinjek ke dalam $title. Pastikan semuanya jalan karena halaman produknya sudah didaftarkan route yang saya arahkan ke tampilan aplikasi serta mengirimkan daftar produknya, dan kamu boleh mengakses halaman tersebut. Ternyata ada error. Ada yang berubah dari sintak sebelumnya. Oke, kita coba lagi. Tampilannya masih sama, tapi sekarang halaman produk sudah menggunakan layout komponen. Bagaimana kalau slot title-nya tidak ada? Kalian hapus. Jadi pada saat komponennya dirender, slot title-nya tidak kalian deskripsikan. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah error. Laravel memberikan pesan bahwa variable title undefined. Nah, di sini kalian bisa cegah. Kalau memang tidak ada title-nya, tambahkan judul default-nya. Sehingga tampilan errornya akan hilang dan judul halamannya sudah berubah. Kamu bisa saja mengimplementasikannya ke dalam halaman about dan halaman home. Itu tugasnya kalian. Jadi silakan lakukan hal yang sama karena ini adalah struktur utamanya, dan struktur tersebut bisa diimplementasikan ke halaman home dan halaman about yang sebelumnya sudah kita buat. Jadi itu saja contoh penggunaan kalian bisa menginjek slot secara kustomisasi. Selanjutnya cara yang kedua yaitu membuat layout dengan melakukan pewarisan. Silakan buka dokumentasinya lagi, atau istilahnya adalah template inheritance. Nah, cara ini sudah kita lakukan tapi menggunakan CSS Bootstrap, di mana di dalam folder layout ada satu tema. Temanya kita tentukan dari awal, terus dipakai ke halaman blog dan halaman indeks. Cara ini merupakan cara yang utama yang sering digunakan dalam membangun layout aplikasi sebelum adanya konsep komponen. Ada beberapa sintak yang ingin saya perkenalkan. Direktifnya meliputi section dan sintak yield. Direktif section digunakan untuk menyusun konten berdasarkan nama sectionnya, sedangkan untuk sintak add yield untuk mendaftarkan beberapa nama section sesuai dengan struktur layout aplikasinya. Setelah itu kalian tentukan halaman anak yang ingin diwarisi oleh layout induknya, atau istilahnya adalah melakukan extend
sebuah layout. Jadi halaman ini harus kalian referensikan ke layout, maka gunakan keyword extend. Lalu lokasikan ke base layoutnya. Kemudian kalian sudah bisa menggunakan nama section untuk menyusun konten HTML-nya. Nama sectionnya adalah konten yang sudah dideskripsikan sebagai yield. Sectionnya ada beberapa. Yang pertama ada section title, terus ada section sidebar, dan yang terakhir adalah section konten utamanya. Selain itu, directive yield menerima nilai default sebagai parameter kedua. Konten data ini akan dipublikasikan apabila konten sectionnya tidak ditemukan. Begitupun untuk syntax section, di mana kalau sectionnya tidak ada, dia mengambil nilai defaultnya sebagai parameter yang kedua.